Allah dakhala al-jannah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Ahmad Sahibi wa Fatah al-Arifin wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Ki Haji Muhammad Zainal Abidin Ba'as al-Ashhar wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abai hadhihi al-qaryah min al-insi wal jinni min al-khuddam madadana bi madadihim wa 'adda 'alaina min barakatihim. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Waladhalin amin sampurasun. Kula nuhun. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Romo Kiai Al-Tariq Sirajuddin Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Bait Bapak Haji Budi beserta Ibu Hajamai beserta Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua LDTKN Bapak Kiai Haji Ali yang saya hormati, dan juga keluarga besar Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Tasikmalaya Suryalaya Tasikmalaya, Ikhwan wal akhwat yang hadir pada malam hari ini di Pesona Batik Jombang. Kemarin Pesona Batik Madura, sekarang di Jombang. Bersyukur kita kehadirat Allah bahwa ternyata kita masih bisa bertemu, masih bisa duduk bersama di dalam manaqibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bermakna Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya khataman, nikmatnya tarikat. Ada orang yang Allah haramkan dari kenikmatan itu. Mereka yang selalu mengatakan ini bid'ah, ini musyrik, ini khurafat. Sebenarnya mereka sudah Allah larang menikmati kebersamaan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, nyambung lagi obrolan kita kemarin yang terhalang Laut Selat Madura bahwa tiada lain yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, tujuannya bukan ingin apa-apa, tapi al-tama pesudi. Munajat yang selalu kita baca. Munajat itu apa? Ada yang masih ingat? Tawajuh. Apa tawajuh masih ingat? Konsentrasi. Konsentrasi zikir kita itu bukan ingin yang lain-lain. Maka kalau ada orang yang belajar zikir ingin yang lain-lain, salah konsentrasi. Ada orang pengen masuk jadi dokter, tapi masuk fakultas hukum, itu salah konsentrasi. Tetapi dengan kemuliaan sahibul zikir Allah Subhanahu wa taala, wasilatul zikir Syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul tariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga tempat yang kita tempati ini semakin barokah. Usahanya Ibu Haji semakin lancar, semakin jaya, semakin hebat, dan ikhwan juga semakin menyebar, sehingga tarekat yang kita cintai ini semakin banyak yang mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan mansur, Pak. Apa mansur? Main sesoranganan, main sendiri, menikmati sendiri. Onani karomah. Iya, onani kan menikmati sendiri.
Ini orang di karoma, masa nikmatnya dewean. Nah ini jangan orang Sunda yang ngomongnya bisa salah. Masa nikmatnya sendirian. Ajaklah teman kita, saudara kita yang kita kenal untuk sama menikmati tegukan-tegukan indah dari zikir ini. Ini jangan-jangan ini kita sulit menyampaikan kenikmatan karena kita juga belum merasa nikmat. Ini jangan-jangan ini. Maka mari kita ulangi dulu sedikit tentang materi. Nun sewu Abah Kiai. Ini ngomongnya sebenarnya sudah oleng karena terus dikasih kambing. Masih jauh pulang. Jadi kepala saya sakit. Harusnya ke bawah jadi ke atas. Jadi kepalanya sakit. Baik. Pada dasarnya perintah Allah kepada manusia itu zikir. Berzikir. Allah memerintahkan fadzakir innama anta mudzakir. Berzikirlah. Karena memang pekerjaanmu itu sesungguhnya hanya berzikir. Makanmu, minummu, tidurmu, jalan-jalanmu, semua harus dibarengi dengan zikir. Karena manusia diciptakan untuk berzikir kepada Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Gak usahlah kamu ngurus-ngurus orang yang gak mau zikir. Gak usahlah kamu ngurus menjelek-jelekan orang yang belum menikmati rasanya tarekat, atau yang terlalu mengaku nikmat di dalam tarekat sehingga merasa diri paling tarekat. Tidak perlulah. Tidak perlulah nyari-nyari mursyid baru, karena tidak ada perintah di dalam tanbih. Wasiat Abah Sebut tidak memerintahkan, tetapi amalkan sebaik-baiknya. Ya Pak Zakir itu zikir aja. Kalau tukang nyangkul, ya nyangkul aja. Jangan belum apa-apa nanya, ini nyangkulnya sampai jam berapa? Sampai zuhur. Oh, baru mau nyangkul lagi, gajinya berapa? 50.000. Oh, mau nyangkul nanya lagi, dikasih makan apa enggak? Dikasih. Oh, terus nanya lagi, di sini tanahnya banyak belutnya apa enggak? Itu kayaknya bosnya tuh ngamuk gitu kayaknya. Kamu mau nyangkul apa mau ngobrol? Karena semakin banyak ngobrol, nyangkul semakin tertunda-tunda. Semakin kita banyak ngomong, amalia kita semakin tertunda-tunda. Maka fadzakir, berzikir, sudah biarkan. Biarlah dia bertemu dengan kemuliaan pengersa Abah yang sesungguhnya. Kalau sekarang ini masih mungkin ya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Hadirin rahimakumullah. Karena apa? Karena tujuan kita belajar zikir itu anta ilahi, anta maksudi. Di sini ada khitab yang seperti memiliki dengan mengidopatkan lafaz ilah kepada iya mutakalim. Saking dekatnya iya mutakalim itu sampai nggak ada harkatnya. Lihat dalam kitab Mubni Labib, rahasia-rahasia di dalam i'rab. Mubni Labib namanya, 4 jilid. Saking dekatnya sampai nggak dikasih harkat. Saking dekatnya sehingga harkat sebelumnya yang harusnya ilaha atau ilahu ka abdi abdi abda abda abdiya, ilahi ilaha ilahiyah harus dirubah menjadi ilahi. Zaidun ya jadi zaidi. Qaiman ya jadi qaimi. Itu saking hebatnya. Berapa makna?
ilahnya itu lebih condong kepada ana, kepada ianya yang mutakallim. Jadi bagaimana caranya terlebih dahulu sebelum mengucap ilahi, kita membersihkan diri untuk bisa kita dekat dengan Allah. Maka diawalilah dengan tawasul kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang sangat dicintai Allah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awalimu ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana Huwal habibu, dialah kekasih Allah. Sehingga kalau mau manggil seseorang, pengen cepet nengok, panggillah oleh kekasihnya. Asep, 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 gak mau nengok. Neng, panggilin Asep. Nengok langsung. Karena di dalam ucapan yang dicintai terdapat nada dan suara kerinduan. Nah, akhirnya dengan mengatakan, dengan bertawasul dulu. Setelah itu cucilah badan kalian. Karena Allah itu maha suci. Tidak ada yang bisa dekat kepada yang suci kecuali yang suci. Maka baca istighfar, astagfirullah Ghafurur Rahim 3 kali. Setelah itu kita pakailah kemuliaan Rasulullah dengan membacakan sholawatnya 3 kali. Baru setelah kita dekat dengan Rasulullah, setelah kita terus mendekatkan dengan sholawatnya, panggillah ilahi, wahai Tuhanku. Saking dekat. Allah itu tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat oleh mata? Karena saking dekatnya. Lihat telapak tangan kita. Kalau ada telapak tangannya enggak? Ya. Nah itu lihat. Ada garisnya enggak telapak tangan kita? Coba, jangan-jangan enggak ada garisnya. Ada garisnya enggak? Ada. Kelihatan garisnya? Ya. Ada berapa? 3. Coba tempelkan ke mata kita. Ada. Kelihatan enggak? Kenapa enggak kelihatan? Terlalu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada yang bertanya tentang aku, wahai Rasulullah, jawablah, ini qarib, sesungguhnya aku itu maha dekat. Jadi nggak kelihatan karena dekat. Maka kita ucapkanlah ilahi. Setelah kita ucapkan ilahi, kita keluarkan dulu, jauhkan dulu, pisah dulu dengan domir mutaharrik marfu. Karena antara mubtada dengan khabar, ilahi maksudi, bisa. Wahai Tuhanku, engkau yang kutuju, bisa. Lihat dalam Jauhar Maknun atau dalam Uqudul Juman atau dalam kitab Mursyidi Syarah Uqudul Juman. Bukan Uqudul Juman Khataman, bukan. Uqudul Juman Ilmul Balaghah wa fasluhu, dan memisahkan antara mubtada dengan khabar, dipisahkan dengan domir mutaharrik marfu. Itu maknanya supaya ada takhsis, penentuan. Anta itu mukhatab, di bawah mutakalim. Jadi kita jauhkan dulu. Kadang-kadang untuk melihat rumah yang indah itu harus keluar rumah dulu. Kadang-kadang untuk melihat wajah yang cantik itu ibu-ibu lihat cermin dulu. Kadang-kadang kita harus keluar dulu dari kebasyariahan kita, keluar dulu dari kebiasaan kita. Istirahatkan dulu otak sakit hatinya, otak ngeresnya, hati yang sakit hati.
sakit hati oleh mertua, marah sama suami, gele atau benci sama istri, kesel sama anak, gak enak sama tetangga, kurang duit, buang dulu, hilangkan dulu, lalu tujukan semuanya kepada Allah, bukan dengan kata huwa, tapi dengan kata anta. Sehingga harus tertuju dulu, semua mata tertuju padamu. Jadi tujukan dulu mata kita, telinga kita, bibir kita. Anta maqsudi. Apa itu maksud? Ada namanya azmu, 25% ingin, 75% enggak. Ada qasdu, 50% keinginan, 50% enggak. Ada azmu, qasdu, niat, 75% dilakukan, 25% tidak. Ada fa'lu, melakukan. Ini susunannya. Tidak perlu sampai fa'lu, tidak perlu dulu wusul kepada Allah, cukup 50% saja. Di bawah yang aku maksud dari semua yang kulakukan adalah engkau. Walaupun baru cuma bacaan, maksudnya gitu. Ya tahulah. Kira-kira Allah tahu nggak kebutuhan kita? Tahu lah. Allah tahu nggak isi dompet kita malam ini? Tahu lah. Allah tahu nggak sakit hati kita malam ini? Tahu, masa nggak tahu? Cuman kita omongkan kadang-kadang. Dalam satu hubungan itu harus ada ungkapan. Walaupun sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama menikah, masih tanya, kamu sayang nggak sama aku? Kan goblok, udah kawin masih tanya sayang. Tapi kadang-kadang ungkapan itu indah, saudara. Alta maksud. Ternyata hadirin, tidak semudah itu meluruskan maksud kita kepada Allah. Betul? Ada aja buntutnya. Buntut jadi ikhwan, pengen disebut paling hebat. Maaf ya Pak, maaf ya Pak. Buntut wakil talqin, pengen jadi mursyid. Jangan-jangan nanti sudah jadi mursyid pengen jadi rasul. Sudah jadi rasul pengen jadi Allah. Loh, di Jawa Barat itu kan ada. Meninggal pangersa Abah, namanya sudah ditabar radhiyallahu anhu. Baru 10 tahun sudah jadi qaddasallahu sirra. Loh, 20 tahun mungkin sallallahu alaihi wasallam. 30 tahun jadi subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam tarekat sudah tidak ada lagi benar dan salah. Di dalam, kalau benar dan salah itu hukumnya hukum hak syariat. Sah dan batal adanya dalam syariat. Jadi kalau ditanya, apakah yang begitu itu salah? Ya enggak. Hak dia kan. Mau ngaku apa juga punya hak. Mau orang lain bagaimana ke dia, dia punya hak. Karena bukan tentang benar dan salah. Tetapi di dalam tarekat adalah yang pertama, apakah itu yang dia maksud ataukah anta maksudi? Jangankan ke orang lain, ke kita aja dulu nih. Terus tujuan kita duduk manakiban ini mau apa? Karena likulli mri'in ma nawa. Allah akan menijabah semua keinginan dan semua kebutuhan. Mohon maaf salah. Abah sudah ketawa sekarang. Semua kebutuhan, karena Allah tidak mengijabah semua keinginan, tapi Allah mengijabah semua kebutuhan. Selama itu kau inginkan, kau tidak akan sampai.
Tapi selama itu kau butuhkan, kau akan sampai. Begitu. Amin. Enggak, saya panjangin kemana? Kenapa Pak Bari yang senyum-senyum dari tadi? Benar. Baik. Nah, apa yang dimaksud dalam ini? Kita katakan anta. Untuk sampai kepada anta maksudi, kekultusan, kepatuhan, ketegaran, al-i'tisam, kuat memegang, seperti yang dimaklumatkan oleh pengarang Awam, wa'tasimu bihablillah. Itu harus terlebih dahulu ada chemistry, ada ikatan rasa. Maka kalau tidak salah, mudah-mudahan saya salah, Pak, cuman sampai situ saya pengetahuannya. Ditambahkanlah oleh Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi atau Syekh Khatib Sambas Ibn Abdul Ghaffar, hadisnya ditambahi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hanya dengan mahabbahlah sesuatu bisa jadi terkultuskan. Cuma kamu, siapa yang hafal lagunya? Saya nggak tahu. Hanya kamu, karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada cuma kamu. Loh, padahal cintanya tidak ada kita. Orang yang dicintai sudah dimasukkan dalam dada, tapi masih kita katakan kau yang jauh di sana. Ingatkah kau pada diriku yang di sini, yang sedang melanglang buana dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan singgah di Jombang ini? Kau yang di sana, tidakkah kau merindukanku? Saat aku makan, kau lihat badanku. Saat aku tidur, kau sentuh tubuhku. Nah, tidak akan ada itu kalau tidak ada rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Itu bohong itu, Pak. Lah ya bohong, Pak. Kenapa? Lo saya ngelihat ayam tuh nggak pacaran kok. Nggak ada cinta-cintaan, langsung main-main aja. Terus pas ayam yang betinanya disembelih, ayam laki-lakinya nggak galau, main jalan aja sama ayam yang lain. Ya, berarti memang zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sengaja aku perindah dalam diri manusia dengan rasa cinta. Jadi just human can be loved. Hanya manusia yang bisa mencintai. Walaupun kayak monyet, selama manusia masih bisa mencintai. Walaupun kayak manusia, kalau monyet nggak bisa mencintai. Jadi orang yang nggak bisa mencintai guru mursyidnya, keluarga mursyidnya itu mau? Walaupun kayak manusia. Kok ketawa? Saya nggak ngomong siapa-siapa. Walaupun. Nah, kalau walaupun kan bisa terjadi tidak terjadi. Ini jangan sampai ada yang tersinggung ini dengan obrolan malam hari ini. Karena kalau kereta itu nggak mungkin nabrak warung, kecuali warung ini pindah ke jalan kereta. Nggak ada kereta belok. Baik, hadirin. Nah, ayo. Jadi yang harus kita tumbuhkan itu rasa cinta. Dan hebatnya Allah itu, manusia itu kalau tumbuh bulu kempung, iya, bulu yang tersembunyi di situ, ya itu pubis namanya. Orang yang jadi bulu itu disebut puber. Jadi puber itu pakai akhiran itu karena memiliki drive, nyetir, seorang supir, driver, nah gitu. Grab, grabber, nah itu. Dower, nah, dower. Nah, kalau ada er-nya itu memiliki.
Orang yang tumbuh bulu itu disebutnya puber. Bulunya namanya pubis. Ya, bulu yang di situ itu. Waktu saya kuliah di IPB tentang pertanian, dulu sempat ditanya, kelas kan gurunya orang Jerman. Saya mau bertanya, kenapa tumbuhan yang terkena sinar matahari itu lebih tumbuh daripada yang tidak? Dijawab oleh mahasiswa IPB. Answer. Siapa namamu? I'm Frankie. Wih. Karena adanya sinar ultraviolet sehingga terjadi metamorfosa pertumbuhan yang begitu cepat. Saya Pak, santri. Wah, santri ngejawab. Siapa nama? Ahmad. Apa? Takdir Pak. Kok bisa takdir? Ya, tidak semua yang terkena sinar matahari itu baik pertumbuhannya. Jidat saya ini Pak, tiap hari di kebun terkena sinar matahari gak jadi bulu. Lo yang di bawah itu gak pernah terkena sinar matahari, lo kok subur bulunya. Bapak kapan menjemur itu sehingga subur begitu? Kalah itu profesor. Bener takdir. Nah baik, itu cuma bercanda. Bulu itu hebat. Saat keluar tiba-tiba, padahal cuman lagi datang ke tukang nasi uduk, tiba-tiba ada yang pegang nasi uduk, duitnya jatuh. Lalu mau kita tolong ambil, barang ambil, ngelirik langsung masuk, jedar. Anyir kalau kata orang Sunda. Edan, waduh. Apa itu bahasa Jawa Timurnya? Nggak tahu saya bahasa Jawa Timurnya anyir itu. Waduh. Ini ngomongin bom. Waduh, ini kok bisa ya? Pagi hari ada bintang jatuh, padahal bintang adanya malam hari. Ini kok bisa ya? Ada bunga yang beli nasi uduk, padahal bunga adanya di putiknya. Waduh, sejak itu bolak-balik ke tempat nasi uduk, pengen ketemu yang kemarin. Berarti dari penglihatan yang memakai rasa sehingga masuk yang dilihat ke dalam dada. Sehingga Iwan Fals ditanya, kapan datangnya cinta? Entah mengapa. Iwan Fals aja jawabnya entah loh, nggak tahu. Dul Sumbang ditanya, teing Iraha nggak tahu juga. Pokoknya tiba-tiba rasa sesak dalam dada saat memandang wajahnya. Apakah itu cinta? Tiba-tiba begitu rindu berangkat ke tukang nasi uduk hanya untuk bertemu dengannya. Apakah itu cinta? Tiba-tiba merasa kehilangan saat ke tempat nasi uduk tidak bertemu dengannya. Apakah itu cinta? Sehingga tumbuhlah dia adalah tanah yang paling subur yang ada dalam diri kita. Tumbuhlah rasa itu. Hadirin rahimakumullah, paling sulit kalau mencintai yang gak kelihatan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terus bagaimana cara mencintai Allah? Makanya bahasanya a'tini mahabbataka. A'tini mahabbataka itu bukan berikanlah aku rasa cintamu ya Allah, karena sebelum kita dilahirkan kita sudah dicintai oleh Allah. Tapi berikanlah cara supaya aku bisa mencintai. Dengan adanya mahabbah ini, dengan adanya kecintaan ini, dan dia datang tiba-tiba. Terus bagaimana Kang kalau saya dikir ini belum ada mahabbah, udah dikir aja terus. Nanti lama-kelamaan juga mahabbah. Jangan sampailah tatudriukir dzikra dalam hikam. Jangan sampai kamu meninggalkan zikir karena tidak bisa hadir hatimu saat berzikir. Udah,
Orang nggak hadir-hadir hatinya udah nggak mau dikir deh. Udahan aja dikirnya, bukan begitu, terus dikir. Karena contoh yang Allah berikan kepada saya, jam 2 malam saya selesai nerima tamu, mau turun ke rumah ke kamar, tiba-tiba datang ada seseorang, nggak perlu saya sebut namanya, lempar kunci. Ini kami kalau dipaksa, tuh nggak salam, nggak apa, tahu-tahu gini. Ada apa? Ah, kacau kan keluarga saya, rumah tangga saya sudah kacau. Ya minum dulu, ngopi dulu, jangan kacau-kacau aja. Tiba-tiba datang lagi mobil satu, naik ke atas bawa anak kecil nangis. Langsung nangis di paha saya. Kenapa ini? Kalau istrinya, ini kalau dulu dipaksa kawin. Jadinya saya. Oh udah diam. Dua-duanya kawin karena dijodohkan dan dipaksa. Tapi saya tanya, ini anak siapa? Ya anak saya kan. Loh, kok bisa bikin anak padahal kepaksa? Kan katanya dipaksa, nggak cinta, nggak suka. Nah, ini anak siapa? Ya anak saya. Lo gimana bikinnya kalau nggak suka? Ya kalau nggak suka, kalau nggak demen kan nggak berdiri. Terus gimana bikinnya? Kirim email. Ya kalau lama kelamaan mah nempel ya berdiri juga kan. Ya, berarti bukan dipaksa itu mah, terpaksa gitu. Begitu juga kita dikir. Kalau kita belum bisa hadir dikir aja terus. Lama kelamaan digosok-gosokin juga berdiri. Lama kelamaan kita pakai dikir juga ada rasa itu. Nah baik. Jadi untuk menimbulkan mahabbah bagaimana caranya? Kalau kau memang tidak merasa indah, belum melihat wajahnya, maka lihatlah apa yang dia buat untukmu. Ternyata yang selalu ngirim bunga di pagi hari ternyata dia. Kalau kau memang belum bisa menerima wajahnya atau belum bertemu dengan wajahnya, coba kamu rasakan kopi manis yang dia buat setiap pagi. Kalau kau memang belum bisa merasakan nikmatnya bercinta dengannya, cobalah kamu rasakan sentuhannya pada dirimu setiap hari. Ini bukan ke perempuan, kepada Allah. Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah selalu memperlihatkan hal-hal yang indah kepada kita. Allah selalu menyentuh kita dengan airnya, dengan anginnya, dengan cuacanya, dengan semuanya. Sehingga saat kita katakan ilahi, ya ilahi, engkau sudah menyentuh hamba, tapi hamba tidak merasa tersentuh. Maka yang salah bukan sentuhanmu ya Allah, tapi kerasnya hati hamba. Ilahi, ya ilahi, begitu dekat engkau dengan hamba, tapi kenapa hamba selalu menjauh dari engkau? Ya ilahi, ya ilahi, ya Allah, nafas yang kau berikan, detak jantung yang kau berikan, semua kau berikan karena kasih sayangmu. Lalu kenapa sampai hari ini aku masih mencari kasih sayang dari yang lain? Padahal kasih sayang yang lain tidak ada yang abadi, kemuliaan yang lain tidak ada yang abadi, kehebatan yang lain tidak ada yang abadi. Mungkin yang sekarang merasa paling tinggi, paling hebat. Kalau mati, mana hebatnya? Kalau mati, mana gagahnya? Musim corona di Wisma Atlet itu orang kaya semua gitu. Yang saya tahu saja teman-teman saya itu rata-rata rumahnya di atas 5 miliar. Kalau sudah di Wisma Atlet di karantina, duitnya nggak ada harganya. Malah yang dia cari oksigen, bukan duit. Malah yang dia cari nafas yang biasa dia lakukan. Maka belajar zikir itu belajar sadar.
Pak Firmansyah, Profesor Dr. Firmansyah, dia guru besar di dalam guru Reiki, bukan memperlihatkan kemusliman ya, bukan, tapi tentang teknik tenaga dalam, menulis di dalam bukunya bahwa manusia akan sadar sempurna itu kalau mati. Jadi kesadaran yang paling puncak adalah saat mati. Sadar bahwa ternyata nafas itu mahal. Sadar bahwa ternyata uang 1000 kalau disodakokan bisa jadi besar. Sadar bahwa kita waktu itu mahal. Sadar bahwa kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita banyak dan mahal. Allah loh yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu hebat, pemilik semesta alam, masih mencintai kita yang hina, yang bodoh, yang kotor ini. Sadar kalau sudah mati. Makanya dari sekarang belajar mati. Mutu qabla an tamutu. Artinya belajarlah sadar dari sekarang. Hei, umur wis tua, masa belum sadar-sadar? Ayo kita sadar. Ilir tanture wis sumilir. Ayo sadar, tangi, bangun. Tama kesudi. Ternyata segala sesuatu yang hina kalau diberikan dengan cinta akan mulia. Betul? Dikasih sapu tangan 5.000-an sama pacar, jadi murah jadi mahal. Jadi mahal, disimpannya aja di lemari, dicium tiap hari. Padahal harganya cuma berapa? 5.000. Tapi jangan kau lihat pemberianku, tapi lihat tulus hatiku memberikannya kepadamu. Gitu loh, kalau mau pacaran pola reon, pola susah. Kata Wah, kan bedanya saya dengan foto itu, kalau foto polaroid, kalau saya pola reon. Reon itu reon lah. Pacaran gaya susah kayak gitu kan saya. Mungkin yang makan di restoran mewah sudah banyak, tapi makan dengan suasana yang asri itu yang susah. Makannya di pojokan yuk katanya, biar murah. Sayang, mungkin yang pakai motor ninja cuma Pak Budi. Kita pakai motor saya seadanya aja. Karena yang nikmat itu kamunya, bukan motornya. Nah, maka Ibu, oh nggak ada, ibu-ibunya sudah di alam lahut ini. Oh ada, Bu. Tidak perlu mencari orang yang sempurna, Pak. Bapak-bapak ini jangan cari yang sempurna, karena tidak ada makhluk yang sempurna. Sempurna itu hanya milik rokok kok. Iya. Tidak ada yang sempurna kecuali baginda Rasulullah. Tidak ada yang sempurna. Lalu bagaimana kalau ingin sempurna? Sempurna itu kesempurnaan hanya milik rasa. Hanya milik rasa. Dan yang terbesar di dalam rasa adalah cinta. Cukup cintai dia, maka dia akan menjadi sempurna. Saya ulangi, tidak ada yang makhluk yang sempurna. Kalau pengen sempurna apa? Cintai saja, nanti juga jadi sempurna. Kata orang, pacar kita ireng, gelap, zuhur kayak bayangan, asar sudah mulai hilang, maghrib gak kelihatan, saking hitamnya. Kamu itu kok pacaran sama bor? Kamu kok pacaran ini sama arang? Kalau kata orang lain. Tapi kalau kata orang mencintai, hitam manis sedodol Garut, semakin hitam semakin manis. Loh, kok manis? Karena cinta. Lihat, masa punya
ceweknya pendek kayak gitu, ya Allah, kamu kayak pelihara ayam kate nanti. Woi, itu kalau kata orang yang tidak mencintai. Kalau kata orang mencintai ngomongnya apa? Lucu, Imut. geget, imut, iya. Karena cinta jadi sempurna. Ngapain kamu pacaran sama dia? Badan kerempeng kayak tiang listrik begitu. Mending gak disebut jemuran juga. Kalau kata orang biasa. Kalau orang mencintai nyebutnya jangkis. Itu loh kok lemu sekali. Jangan melihat ke saya mukanya. Saya tidak gemuk, saya kuru. Kuru ganda. Nah, ini kan gemuk begini karena mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau kata Ki Wafi, Kang, kita itu pada mengamalkan ayat Al-Quran. Iya, Kiai. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Siapa orang yang berat timbangannya? Ini kan berat timbangannya. Loh ya berat loh. 96 kilo saya. Terus kata Allah apa? Fahuwa bi'isyatin. Hidupnya dengan keriduan. Ya. Apa saya kurus ini? Bagaimana kalau kayak mang-maman gitu kurus? Fa'amman taqul, fa'amman khafat. Dan timbangannya ringan. Fa'ummuhu, kembalinya ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Loh, daripada kurus masuk neraka, mending kamu masuk surga. Karena orang gemuk itu dan orang kurus perbedaannya di pola makan. Kalau yang gemuk makan tempat, yang kurus makan hati. Awas ini jangan ada yang update status ini. Baik, ya Bapak yang saya hormati, sempurna tidak kalau dengan cinta? Maka seluruh perkara ini pun akan menjadi sempurna kalau sudah anta maksudi. Ada yang dimanfaatkan kesempurnaannya. Ibu Mai memanfaatkan kesempurnaan kecintaan menjadi goresan-goresan dan jadilah batik. Ada yang dengan ukiran, ada yang dengan musik. Kalau dibarengi dengan cinta jadi kesempurnaan. Maka kalau ingin jadi manusia sempurna, satu, cintai. Yang kedua, sempurnanya manusia karena ada akalnya. Ada akalnya. Sempurnanya akal karena ilmu. Maka carilah ilmu. Kalau pakai ilmu kan nggak jadi salah semua. Kalau yang nggak sama dengan dia salah. Kalau yang sesuai dengan dia benar. Berarti dia menghukumi tidak memakai ilmu. Mending kalau bukan orang gede. Bagaimana kalau jadi pemimpin tidak dengan ilmu? Maka akan memimpin sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan keilmuannya. Nah, ini yang jadi repot, Pak. Karena mengharapkan ilmu. Ini hati-hati. Saya waktu di Suria Raya sampai dimarahin gara-gara ngaji Miftahul Sudur. Ngapain pakai begini ya? Bikin susah aja belajar tarekat. Loh, saya juga nggak apa-apain. Saya hanya membacakan kitab yang dikarang oleh Syekh Mursyid kita, Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin. Kalau nggak pakai ilmu ya gimana? Ya masih mending lah, orang nggak punya ilmu itu orang bodoh. Tapi yang lebih bodoh lagi orang punya ilmu ikut orang bodoh, itu yang repot saya. Mudah-mudahan yang di sini ada ilmunya lah, nggak ngikut-ngikut orang bodoh. Baik, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Maka sempurnakan akalmu dengan apa? Ilmu. Lalu ilmu bagaimana? Sempurnakan ilmumu dengan amal. Sehebat apapun ilmu kita, kalau tidak diamalkan, ya tidak jadi apa-apa. Dengan amal. Dan ingat loh, ilmu itu bukan yang harus jago, hebat, masyhur, bukan. Ilmu yang paling hebat adalah ilmu yang terasa.
Maka ilmu itu harus dimasak biar terasa. Di mana masaknya? Dalam kolbu. Apa alat masaknya? La ilaha illallah. Makanya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang zikir itu sebenarnya lagi mikir. Baik, itu terlalu jauh lah, nanti lagi. Mau masuk di sini. Sempurnakan ilmu dengan apa? Amal. Sempurnakan amalmu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka amal itu terbuang. Ikhlas itu upaya, berupaya menggolkan semua yang kita lakukan kepada Allah. Lalu sempurnakan ikhlasmu dengan mahabbah, dengan kecintaan. Dari keikhlasan akan timbul kecintaan. Maka anta maksudi. Lalu untuk menyempurnakan cinta dengan apa? Warido kamatlubi. Kesempurnaan cinta dengan ridho. Naik pacar sama naik motor sama pacar, naik pacar sama motor, naik motor sama bawa pacar, padahal motornya Astuti Astrea 73, motor onyo bebek jadul, kan nggak lari-larinya, tapi sama pacar. Indah apa enggak? Wih, indah. Pas lagi jalan naik motor gitu kena lubang. Pacarnya marah, dicubit. Ih, kamu deh jahat. Aku lagi ngelamun. Dicubit kencang-kencang ya. Sakit nggak? Sakit. Wah, ini udah gila ini. Sampai lihat sakit. Sakit nggak? Sakit. Marah nggak? Karena apa? Cinta, ridho. Dari cinta itu timbul ridho. Malah dicari lagi lubangnya, mana lagi lubangnya? Datang lagi, gujrak, lagi enak. Kita loh, yang sama Allah ini kadang-kadang diuji, dicubit sedikit. Walanabluwannakum bisyai'in, sedikit. Minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dicubit, usaha hancur. Yang disalahin COVID, keluarga hancur. Yang disalahin COVID lagi. Kata COVID nggak jajar amat kali saya. Nah, dicubit, ini hanya cubitan dari Allah, cubitan kecil. Harusnya kalau dicubit oleh yang dicintai, seneng. Kita dicubit ngerau-rau, Allah tidak adil. Loh gimana ini? Sempurnakan dengan ridho. Ar-ridho sayyidul ahkam. Ridho itu rajanya hukum, bukan dangdut. Kalau itu dangdut ridho Roma. Baik. Sempurnakan ridhomu dengan wusul. Jadi yang bisa sampai kepada Allah hanya yang diridhoi oleh Allah. Maka waridho kamatlubi. Lalu setelah wusul sampai kepada Allah, dulu umat sebelum Nabi Muhammad kalau sudah wusul selesai pekerjaan. Tapi oleh baginda Rasul, setelah melakukan Isra Mi'raj dan sampai kepada Allah, Rasul langsung tinggal bersama Allah apa turun lagi? Turun lagi dan menyampaikan Sayyidul Ummah Khatimuhum. Rajanya umat adalah para pelayannya. Orang yang sudah khatam ilahi anta maksudi, bukan dia ingin dimulia-muliakan, bukan ingin diagung-agungkan, bukan ingin disebut hebat, tetapi dia lebih melayani semua orang karena memandang tembuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah wusul itu ada khidmah. Ini yang tidak dimiliki oleh iblis, Pak. Ini yang tidak dimiliki oleh setan. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
guru kita Pangersa Abah melayani semua murid-murid Syekh Abdul Qadir. Wakil talqin melayani semua murid-murid Pangersa Abah. Abah Ali melayani semua. Bukan gak capek loh dia. Ini udah wakajanya udah ngik sana, ngik sini. Gatot Kaca sudah oleng. Ya, Bali Gatot Kacanya di Jawa Timur lah. Sudah oleng. Sudah berat, tetapi apa? Harus dilayani semuanya. Karena lelah dalam melayani semua hamba Allah adalah menjadi kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Semakin kita lelah, semakin Allah berikan kemuliaan. Maka almarhum mengajarkan kepada saya dalam rangka berkhidmat, harta yang paling mahal guru, jabatan yang paling mulia khidmah. Saya ulangi, dalam rangka kita berkhidmah, harta yang paling mahal apa? Guru. Jabatan yang paling tinggi khidmah. Dalam berkhidmat, capek teh ngeunah apa bahasa Indonesianya? Mas Kiki? Capek itu enak, ngeunah itu enak. Jadi kalau capek, semakin capek semakin enak. Coba, kan sudah pada pengalaman ini. Daripada yang nggak capek sudah berhenti. Aduh, kerjaannya di luar aja. Sekali masuk langsung keluar. Aduh, GSM itu namanya. Gosok sekali mancur. Mohon maaf bahasanya terlalu lebih. Capek itu enak. Semakin capek semakin ini enak. Ripu, apa ripu itu? Susah. Bukan. Iya, susah apa lagi ripu? Repot, ribet. Ribu itu badan kita tuh lelahnya sangat sekali. Apa namanya? Loro kabe. Loro kabe memang kabenya loro kan? Lempoh. Bukan sibuk, kalau sibuk sibuk. Lempoh. Ini saking letihnya sehingga sudah ribu repot, sudah berat. Nah, sudah berat. Gempor boleh, sudah berat semuanya. Apa dalam berkhidmat? Nggak boleh ngomong berat. Nikmat. Ripuh teh nikmat. Kata aduh, nikmat ya, pinggang saya itu sudah sakit. Kok nikmat sekali punya badan, itu badan kayak remak semua. Nggak boleh kita ngomong sakit lagi tuh, enggak. Tapi nikmat. Dimarahin sama orang lainnya yang kita khidmatinya, puas. Dimarahin itu puas. Jadi capek itu enak. Repot berat itu nikmat. Dimarahin puas. Alhamdulillah, Mbak Ali sudah beberapa kali mendapatkan kepuasan dari Surabaya. Kan jadi enak bahasanya. Iya, kita selalu puas kalau kita bukan pemuas. Maka saya menyimpulkan bahasanya, mari kita khidmah tanpa balas. Khidmah tanpa balas. Nggak apa-apa guru kita nggak nerima, nggak apa-apa. Yang penting terus kita berkhidmat. Nggak apa-apa kita dimarahin, nggak apa-apa. Sering saya dimarahin. Tanda sayang guru kepada kita, suka marahin kita. Nggak apa-apa. Karena guru memarahi karena kasih sayang. Tapi kalau marah-marah nggak sadar-sadar berarti. Iya, orang marah itu kan nggak sadar. Kalau nggak marah-marah, kalau dia marah-marah terus berarti nggak sadar-sadar. Kalau apa-apa marah ya belum sadar. Nah, khidmah tanpa balas. Lalu coba kita bersihkan kalbu kita dengan ikhlas. Sampai kapan? Tanpa batas. Khidmah tanpa balas, ikhlas tanpa batas.
Guru, harta yang paling mahal adalah guru. Jabatan yang paling tinggi buat kita adalah khidmah. Ayo terus berkhidmah, layani semua orang. Jangan pernah anggap ikhwan itu miskin, karena semiskin-miskinnya dialah murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa tadi hari ini. Jangan pernah melihat bahwa dia itu hina, karena sehina-hinanya dia adalah murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan pernah lihat dianya, tapi tembus pandangkan kepada gurunya, karena murid adalah lubang kecil untuk ngintip gurunya. Awas ini bikin malu guru. Laisal murid lima yatafakharu bi syaikhi, innamal muridu lima yatafakharu syaikhuhu bi. Tidak disebut seorang murid yang selalu membangga-banggakan gurunya, tapi seorang murid yang baik, yang gurunya bangga dengan apa yang dilakukannya. Semoga para sahabat bangga dengan apa yang dilakukan. Semoga khidmat kita diterima oleh beliau, sehingga orang yang hina, yang bodoh seperti kita bisa terbawa oleh cahayanya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf kepada Abah Hadi, kepada Abah Kiai, kepada seluruhnya. Mungkin ini malam terakhir kami di sini. Kami akan kembali ke haribaan Ibu Pertiwi masing-masing untuk mendapatkan dulu, jadi manusia dulu lah. Mudah-mudahan perjalanan kembali kami ke Sukabumi, ke Bogor, ke Bandung ini diberi kelancaran dan keberkahan. Mohon doa dari semuanya. Saya bangga dengan Mojokerto, saya bangga dengan gerakan kita, karena semakin hari kita semakin terus memperbaiki diri. Apabila hari ini sama dengan hari kemarin, namanya rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, ciloko. Kalau mau beruntung, mari hari ini kita buat lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan satu masa kita akan berjumpa lagi, dan kita semakin baik dan semakin baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ana urid wa antum turid wa nahnu wa wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah